Para Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang heran juga kan, sampai pertanyaan Yesus kepada Filipus itu, sudah berapa lama aku bersama-sama dengan kamu dan kamu tidak mengenal aku? Ada kan istilah dalam bahasa Indonesia itu, dalamnya samudra bisa diduga, luasnya lautan bisa diukur, hati manusia siapa yang tahu? Wah, bagus juga perumpamaan itu ya dalam bahasa Indonesia. Hati kita yang di rumah atau suster atau calon suster sini, ada tahu kita itu bisa berbelit-belit, bisa tak tahu tak bisa lah kemana-mana kan. Jadi malahan kadang-kadang itu suami istri yang sudah menikah sekian lama dan berpacaran sekian lama sebenarnya tidak saling mengenal. Betul-betul kadang-kadang tidak dikenalnya. Jadi ada seorang suami, dia mulai berpikir istrinya tuli karena setiap berbicara seperti tak didengar. Ma, apa kabar? Apa yang dimasak? Tak ada. Udah bertahun begitu, berarti tuli ini. Pergilah dia ke dokter keluarga, bagaimana caranya? Kalau ku bilang nanti dia tuli, malu juga dia. Tapi biar nanti pelan-pelan kita bisa mengobatinya. Datang dokter, tapi sejauh mana ketuliannya ya? Tak tahu juga, tapi sering aku berbicara tak tidak seperti entah didengarnya tak didengarnya, merasa tulilah istriku itu. Dulu enggak. Dulu bisi aja pun aku udah terus dikomentari. Wah, kalau gitu bikinlah begini katanya. Besok kau datang 50 meter dari dia, coba katakan entah sesuatu, sabarlah dia. Kalau belum menyahut 40 meter, 30 meter, teruslah ukur. Nanti biar kita tahu sampai di mana ketuliannya. Oke lah. Pulanglah bapak itu dari kantor sore-sore, parkir mobil, dia ukur-ukur, oh ini 40 meter lah, ini 40 meter. Jadi dilihatnya istrinya lagi memasak. Jadi dia buatnya seperti biasalah. Masak apa, makan apa kita? Enggak ada sedikit pun ada tanggapan. Satu kali. Kemudian 30 meter. Masak apa? Enggak ada tanggapan apapun. Ya betul tulis istriku ini. 30 tadi, yang sekarang 20, sudah ketiga kali. Masak apa? Nanti malam. Tak ada. Wah, sudah tuli kali rupanya. 10 meter. 4 kali. Masak apa? Enggak ada komentar. Memang tuli lah. Aduh, kasihan kali istriku ini. Cantik-cantik tapi tuli. 5 meter. Masak apa? Ayam. Sampai 5 kali kau tanya, buruk kali kau katanya. Didengarnya rupanya katanya. Didengarnya rupanya. Terus kau tanya. Inilah ya. Jadi kalau diteliti tak tahu kita kenapa. Tapi kalau dikatakan suamiku itu banyak kali cakapnya, jadi kadang-kadang tak mau aku mendengar katanya. Kayak perempuan. Ya, oh itu rupanya. Jadi disinilah para bapak dan ibu, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana ya. Filipus ya. Tadi ketika Yesus sudah mengatakan bahwa aku dan Bapa satu dan seterusnya, apalagi dikatakan lagi pas terakhirnya itu, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bapa dan aku satu. Filipus tak tahan lagi. Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Itu aja. Rupanya Yesus pun tak tahu, dia rupanya bahwa aku dan Bapa satu sudah sekian lama. Tapi kalau kita pikir-pikir, mengapa Filipus ya tidak bisa mengerti kesatuan Yesus dan Bapa, Allah
dan anak. Pertama memang sudah sering dia dengar, Bapa dan aku satu dan seterusnya, tapi memang sulit untuk dimengerti. Yang kedua, orang-orang sekitar pun, rasul-rasul lain pun, orang-orang banyak pun sebenarnya tak mengerti juga, meragukan apakah dia ini Allah. Mesias memang Mesias, tapi Allah tidak. Dia dipengaruhi oleh pendapat orang. Dan kemudian terus lagi baru dikatakan, akhirnya meletuslah dia, tak tahan lagi. Tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Inilah mungkin alasannya. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya pertanyaan Filipus ini mencerminkan pertanyaan kita juga. Pertanyaan kita juga seperti itu ya. Sering juga sebenarnya Kristus tidak kita kenal. Sering. Ada orang pamannya atau kita lah, ketika berada di dalam kesedihan, ketika berada di, kita katakanlah menjadi titik nol, seperti tak ada harapan, mana kita kenal lagi Kristus. Apa Kristus itu? Kalau dikatakan Kristuslah satu-satunya jalan, mana dukunnya jalan? Pergilah dia ke dukun, bukan Kristus. Yang apa? Orang pandai entah pendaian dari mana, itu yang jalan. Pergilah kita ke sana. Itu aja. Ketika umpamanya orang sudah menjadi kaya raya, banyak harta, semakin banyak harta, semakin miskin dirasanya. Kemudian akhirnya hilang arah hidupnya. Siapakah Kristus yang sudah memberikan kelimpahan? Hilang. Kristus itu enggak ada lagi. Persaingan perusahaan, ambil ini, ambil itu. Hilanglah Kristus. Para bapak dan ibu, di dalam kehidupan kita sebenarnya, kalau kita mau mengenal Yesus secara mendalam, tidak cukup hanya mengikuti ibadat, ya. Bisa saja, atau membaca kitab suci, bisa kita baca ya. Banyak orang yang ahli kitab suci, bukan orang Kristen, tapi orang Yahudi ada itu. Berapa profesor, pandai sekali kitab suci dan ajaran gereja, tapi sedikit pun tak percaya kepada gereja. Karena sebenarnya ketika kita berkenalan dengan Yesus secara mendalam, dia harus menjadi pegangan hidup kita. Dia menjadi pengharapan kita satu-satunya, dan dia harus menjadi penolong bagi kita. Inilah yang tiga inilah kalau kita mau mengenal Yesus. Jadi tadi pertama itu, kalau kita percaya dan mengenal Yesus, dialah pegangan hidup kita. Dialah pengharapan dalam hidup kita satu-satunya, dan dia juga penolong kita satu-satunya. Para bapak dan ibu, penderitaan, harta bisa membuat kita tidak mengenal Allah. Kita tuli seperti ibu tadi, pura-pura tulilah, bisa tuli. Tetapi ketika kita masuk dan kita membuat dia pegangan hidup kita, pengharapan hidup kita, penolong hidup kita, barulah kita mengerti, oh endang odohape, inilah Yesus itu. Yakobus, Filipus. Memang Filipus tadi yang masih ragu, akhirnya sesudah Yesus itu dibuatnya pegangan dan pengharapan dan penolong, dia akhirnya mati disalibkan pun rela, karena dia tahu Kristus ada di sana. Yakobus barangkali dijatuhkan dari menara bait Allah, itu pun dia rela karena dia tahu Yesus akan menolong dia. Di manakah kita? Jangan sampai kesibukan dunia, kegagalan, kesuksesan, keceriaan, dan semuanya itu bisa menghilangkan kita dari Kristus. Tetaplah kita memegang dia, tetaplah dia pengharapan kita, dan tetaplah dia penolong kita, maka kita akan selamat. Amin. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, marilah kita memanjatkan doa mohon perlindungan yang nampak-nampaknya di daerah kita semakin mengganas, agar akhirnya kita juga semakin sadar